Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Iza di Learning Journal pertemuan ke-15 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Halo guys, ketemu lagi sama aku Iza ya. Nah, kali ini pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15 dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang mengenal penulisan artikel, future dalam ragam teknik dan contohnya. Nah, kalian pasti udah banyak yang tahu ya apa itu future. Nah, banyak ya apa itu future. Nah, biar kita tahu banyak nih apa nih future, maka kita bahas ya. Nah, kita bakal bahas tentang future. Nah, pertama-tama kita harus tahu dong definisi future ini apa. Nah, future ini adalah tulisan jurnalistik non-fiksi yang memuat fakta dan disajikan dengan gaya sastra. Nah, tapi ini bukan opini, bukan fiksi, tetapi penuh narasi dan imajinasi. Nah, future ini adalah memberikan informasi dengan pendekatan eksklusif, yaitu human interest, seperti itu. Jadi future ini tulisan jurnalistik non-fiksi yang memuat fakta dan disajikannya pun dengan gaya sastra, seperti itu. Dan future ini juga adalah tulisan yang awet, jadi ya awet aja gitu tulisannya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang ciri-ciri penulisan future. Nah, sebelum kita gimana cara penulisan future, jadi kita harus tahu nih ciri-ciri future itu apa. Nah, pertama yaitu mengandung segi human interest. Nah, yang tadi yang aku bahas di definisi ya, ada human interestnya, yaitu mengandung segi human interest. Nah, yang kedua, gaya penulisannya deskriptif, estetik, dan naratif. Nah, yang ketiga, tidak terlihat waktunya atau timeless. Jadi nggak ngeliat harus hari ini banget kayak berita nih. Kalau berita kan kayak kita harus banget hari ini kita beritain. Nah, kalau misal future itu tidak terikat waktunya, jadi kapan aja, mau itu beritanya udah lama atau enggak, terus mau bukan berita ya, maksudnya kejadiannya gitu. Nah, yang keempat, tidak hanya menyampaikan pesan tapi menghidupkan ceritanya bagaimana. Jadi kan kalau misalkan berita itu kayaknya menyampaikan informasinya saja gitu tuh ya. Nah, kalau si future ini menghidupkan yang ceritanya dengan kayak bahasa-bahasa detailnya, terus lebih fleksibel gitu, lebih detail, lebih diperlihatkan, luaskan, seolah-olah membaca itu berimajinasi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang unsur-unsurnya future nih. Nah, unsur-unsurnya itu pertama ada tema. Nah, tentu ya ada tema. Yang kedua ada plot, yang ketiga karakter, yang keempat ada gaya, yang kelima ada latar belakang, dan yang terakhir itu ada suasana gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis future. Nah, jenis-jenis future ada apa aja sih? Nah, ada pertama future berita. Nah, future berita ini adalah dengan sudut pandang emosional. Jadi ini yaudah future berita gitu. Nah, terus yang kedua itu future profile. Yang ini mengangkatkan kisah inspiratif seseorang. Jadi kita di dalam future itu menceritakan atau mengangkatkan kisah seseorang gitu. Misalkan kayak pahlawan siapa, terus wali-wali misalkan, atau enggak ya pokoknya profil gitu, profil seseorang. Nah, yang ketiga yaitu ada future perjalanan. Nah, perjalanan ini yang paling banyak kayaknya, nggak paling banyak sih, maksudnya sering orang tulis ya, karena
seru aja gitu kan. Fitur perjalanan tuh banyak yang tertarik sama fitur perjalanan, bagaimana kisah mereka dalam misalkan menanjak gunung ini gitu. Nah itu tuh di situ ditulis, ya itu diceritakan. Nah terus ada fitur sejarah. Nah fitur sejarah ini adalah mengenang peristiwa penting masa lalu. Jadi fitur sejarah ini kayak ya udah menceritakan peristiwa penting di masa lalu gitu sebelumnya. Terus ada fitur how to do it. How to do it itu adalah panduan melakukan sesuatu. Nah terus ada pun fitur human interest, dimana kayak fitur ini menyentuh banget dalam sisi manusianya seperti itu. Selanjutnya yaitu ada struktur penulisan fitur. Yang pertama itu adalah judul. Judul ini harus ya semuanya juga. Pertama judul itu harus menarik dan menggambarkan isinya. Nah terus yang kedua adalah lead itu pembuka yang memikat kayak kutipan, deskripsi dan sebagainya. Yang ketiga ada break itu perhubungan antara antara lead sama isinya gitu kan. Terus ada body ini adalah isi ceritanya kayak narasi utamanya gitu. Terus ending yang terakhir, ending itu penutup yang yang kuat gitu tuh, yang semuanya gimana dalam fitur tersebut. Nah kemudian ada menentukan angle. Nah yang pertama angle itu kan sudut pandang penulis. Nah kita pertama fokus pada satu tema atau topik kecil nih. Kita fokus aja ke satu tema itu, topik kecilnya. Terus tekniknya menggunakan 5W plus 1H untuk mengali idenya bagaimana. Jadi tipsnya satu angle, satu tulisan, terus brainstorming ide, terus cari hal unik dari yang mau kita bikin fitur tersebut gitu. Nah jadi menentukan angle itu seperti itu. Jadi gitu ya, fitur itu tulisan jurnalistik, naratif berbasis fakta. Terus dia menggunakan sastra, sastra ini menggunakan bahasa gitu ya. Dia nggak terlalu baku juga. Terus menggabungkan data objektif dengan sentuhan yang emosional juga, menekankan human interest dan gaya berceritanya bagaimana. Terus harus mengikuti strukturnya juga bagaimana, terus menentukan angle yang sangat sangat membuat pembaca itu menarik gitu. Jadi yaitu tadi fitur itu banyak ya macamnya, ada fitur berita, fitur perjalanan, fitur profil, sejarah, terus ada ada fitur tentang human interest gitu ya. Jadi emang fitur ini tidak kayak ke berita saja gitu tuh, ternyata banyak gitu tuh. Nah seperti itu untuk kalian nih yang mau banget kayak bikin fitur biar banyak orang yang baca. Nah kita tuh harus menentukan angle yang pas gitu loh, biar orang itu tertarik sama fitur yang kita bikin gitu. Jadi kita tuh kalau mau bikin fitur itu fokus aja ke satu tema, jangan banyak tema dulu, tapi topiknya kecil dulu. Terus mengali idenya tuh dari tadi 5W plus 1H, kayak apa, mengapa, dimana, kapan gitu ya, kenapa, bagaimana gitu. Dari situ baru dijabarin ke isi-isinya bagaimana. Nah untuk kalian yang mau tahu kayak struktur maksudnya contoh fitur, itu bisa kalian cari di Google, di media-media online tuh pun banyak. Dan setahu aku tuh kayak leadnya tuh bukan hanya habis di judul ya, kadang di paragraf lain pun ada gitu leadnya itu gitu ya. Tadi aku udah kasih tahu ya
bagaimana aja, terus ada unsur-unsurnya kayak tema, plot, karakter, terus gayanya gimana, suasana gimana, kayak temanya apa nih, karakternya bagaimana ya nih, ada yang jahat, buruk atau gimana, terus gayanya gimana, suasananya seram, bahagia atau bagaimana gitu dalam penulisan Twitter, terus latar belakangnya apa nih gitu guys. Jadi untuk kalian yang misalkan pengen bikin Twitter gitu ya, tips-tipsnya, apalagi yang baru pemula nih seperti aku gitu guys, tapi banyak kan juga Twitter perjalanan sih gitu guys. Nah mungkin dari aku itu aja dari tentang penulisan Twitter. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini buat semoga ini menjadi salah satu tips kalian yang untuk membuat Twitter ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.